Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bersama bersaat teduh selama 30 menit ke depan. Saya percaya kita semua bersukacita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa, buat pagi hari ini. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami, supaya hidup kami jadi berkat. Dan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan juga jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, semuanya boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memakai seluruh kami yang ada di sini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Kita rindu jadi berkat, amin. Mari kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kami serahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan.
hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menggenapi seluruh rencana-Mu di dalam hidup kami. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Yesus, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Ini doa kami Tuhan. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan. Oh amin. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin terjadi dalam hidup kami. Amin. Oh, disediakan bagiku, disediakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu tiada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Bekerja. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Semua Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Amin Tuhan. Pakai hidupku, pakai seluruh hidupku, untuk genapi rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang layak kami tinggikan, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, ya dan amin. Saudara, kalau kita bertekun di dalam firman Tuhan, maka dalam hidup kita akan mengalami banyak kebaikan dan mujizat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami bersyukur sepanjang hidup kami, Tuhan Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, dan memelihara kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi ini saya akan membagikan satu tema yang berjudul berdampak bagi dunia. Saudara, pengertian berdampak itu adalah mempunyai pengaruh yang berakibat terjadinya perubahan yang positif ataupun yang negatif. Di 2 Tawari pasal 21 diceritakan tentang kisah Raja Yehuda yang bernama Yoram, yaitu anak dari Raja Yosafat dan cucu dari Raja Asa yang hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi Raja Yoram tidak mewarisi sifat baik ayah dan kakeknya. Selama 8 tahun ia memerintah sebagai raja, ia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ketika dia sudah menjadi kuat, ia membunuh semua saudara-saudaranya. Ia menyesatkan banyak orang. Tuhan murka dan mendatangkan tulah besar kepada rakyatnya, anak-anaknya, istri-istrinya, dan semua harta miliknya. Tuhan mendatangkan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Akhirnya dicatat bahwa ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Nah, saudara, ini semua terjadi akibat dampak buruk
atau negatif dari kehidupannya yang juga merupakan akibat dampak buruk dari salah seorang istrinya, yaitu putri Raja Ahab yang jahat. Saudara, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, Yesus memerintahkan supaya hidup kita memberi dampak atau pengaruh yang positif bagi dunia, yaitu diumpamakan sebagai garam dunia dan terang dunia. Saudara, mari kita baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saudara, saya bacakan ya, ada tertera di layar. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga." Saudara, yang pertama, garam memberi dampak, itu artinya memberi cita rasa dan mengawetkan makanan, ya, mencegah mikroba yaitu bakteri yang dapat merusak makanan. Kemudian garam mengandung zat natrium, zat baik untuk kesehatan otak, kesehatan otot dan juga saraf. Dan garam juga mengatur air di dalam tubuh kita. Saudara, di Perjanjian Lama, garam adalah barang yang berharga sebagai alat tukar dan bahan persembahan seremonial, sebagai ikatan perjanjian abadi. Di Alkitab ya ada disebut perjanjian garam. Saudara, bagaimana kita menjadi garam dunia yang memberi dampak positif bagi kehidupan orang-orang di dunia, yaitu melalui perkataan kita yang baik dan benar. Perkataan yang memberi cita rasa damai, sukacita, memberi semangat hidup benar, menghibur orang yang berduka, menguatkan orang yang lemah, dan menuntun orang kepada kebenaran, seperti zat di dalam garam yang menyehatkan tubuh. Perkataan kabar baik mengawetkan hidup orang untuk beroleh hidup kekal melalui Yesus Kristus. Saudara, hidup berdampak seperti garam dunia di mata Tuhan adalah hidup yang berharga, memiliki nilai kerajaan sorga. Apabila hidup kita tidak memberi dampak yang baik, sama dengan hidup sia-sia, tidak berguna, tidak berharga, dibuang dan diinjak orang, kata firman Tuhan yang tadi kita baca. Saudara, yang kedua, ya, terang berdampak itu ya yaitu fungsinya menyinari dan menyingkirkan kegelapan, membuat segala sesuatu dapat dilihat nyata, ya, penuntun jalan, memberi rasa aman dan percaya diri kalau kita melangkah. Saudara, menjadi terang dunia yaitu melalui perbuatan kita yang baik dan benar. Sikap hidup kita yang nyata dan dapat dilihat orang. Seperti pelita yang ditaruh di atas kaki dian, bukan meletakkannya di bawah gantang atau tempayan, yaitu ditempatkan di tempat yang tersembunyi tidak kelihatan. Saudara, di Efesus 5 ayat 9 mengatakan bahwa terang adalah hidup yang bercahaya di depan orang, yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik, adil,
penuh kasih dan benar memuliakan Bapa di sorga. Saudara, berdampak menjadi garam dan terang dunia itu adalah perintah Yesus yang harus kita lakukan dan menjadi bagian dari hidup kita. Bukanlah suatu kuk atau beban berat, tetapi sangat ringan. Nah, oleh karena itu, saudara, ada 3 hal yang butuh kita lakukan ya untuk menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama, saudara, kita harus belajar dari Yesus. Di Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Artinya, saudara, jika kita memiliki roh yang lemah lembut, yang rendah hati, dan ada ketenangan jiwa, maka perkataan kita pasti baik, pasti manis dan benar, berpengaruh dan tidak hambar, pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita harus intim dengan Yesus ya, kita harus dekat selalu, bersekutu intim dengan Yesus. Sebab Yesus adalah sumber terang. Di Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Seperti handphone kita yang kalau dicolokkan ya ke listrik, saudara, nah itu akan terus mendapatkan energi. Dan handphone itu tidak akan mati, saudara, dia akan hidup dan bisa berfungsi. Demikian hidup kita, kalau kita intim dengan Yesus, maka akan mempunyai terang hidup. Yang ketiga, saudara, kita harus melayani seperti Yesus. Di Markus 10 ayat 45, Yesus anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, untuk menyelamatkan orang dunia. Saudara, bila kita melayani, barusan nyata, kelihatan, berdampak bagi dunia. Bapak almarhum H.L. Sendok, Holyong Seng, ya, memberi dirinya melayani banyak orang, menjadi garam dan terang dunia. Dialah perintis gereja GBI yang dimulai sejak tahun 1972. Dan sampai sekarang saudara tahu bahwa sudah ada hampir 7.000 gereja GBI di seluruh dunia. Saudara, melalui pelayanan Bapak Holyong Seng, ya, pendiri gereja GBI, sudah tidak terhitung banyaknya orang-orang dunia yang telah diselamatkan dan berbuah bagi Kristus. Mari kita berikanlah diri kita dipakai oleh Tuhan. Ingatlah, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia dan terang dunia." Selama kita masih diberi kesempatan hidup, berdampaklah bagi dunia dengan melayani, memancarkan Kristus dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah garam dunia, kami ini adalah terang dunia. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua supaya hidup kami boleh benar-benar berfungsi seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan seluruh hidup kami dan seluruh jemaat Tuhan GBI Afia maupun seluruh saudara-saudara teman-teman yang mengikuti renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, memberkati keluarganya, memberkati usaha dan pekerjaan, semua berjalan dengan lancar dan baik.
Terima kasih Bapa, jika ada yang lemah Tuhan kuatkan, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang mengalami pergumulan Tuhan tolong dan Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.